dibanding sholat yang lain. Kenapa? Itu malaikat lagi nyaksiin, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Selalu mengikuti kalian itu malaikat yang shiftnya malam dan malaikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini. Tiada pertemuan tanpa izin Allah. Allah telah memperjalankan kaki ini dari rumah menuju majelis ini. Man tatahhara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillah. Siapa yang bersuci dari rumahnya lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttul bihi khati'ah wa tarfa'u bihi darajah. Setiap langkah kakinya menjadi penggugur dosa dan menjadi peningkat derajat. Semoga Allah angkat derajat kita semua, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Bapak Ibu punya dosa enggak? Banyak. Nah, dengan jalan menuju masjid begini, dengan syarat dari rumah sudah wudu, gugur dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Tadi dari rumah udah wudu belum? Udah. Jalan kaki kita naik motor. Nah, naik motor berarti nggak tahu tuh gugurnya gimana itu. Itu udah hitungannya Allah itu. Yang naik motor, yang naik sepeda, ada hitungannya Allah. Yang jalan kaki pun kita juga nggak ngitung. Dihitung nggak tadi? Enggak kan? Tapi di sisi Allah dihitung. Yang paling banyak pahalanya yang paling jauh rumahnya. Jadi yang rumahnya jauh jangan punya alasan. Kenapa? Pahalanya banyak. Apalagi rumahnya jauh, datangnya duluan. Wah, kan kadang-kadang gitu. Yang rumahnya dekat nunggu komat. Nah, nunggu komat gitu. Kalau rumahnya jauh kan itu lebih hati-hati. Sama yang di Mekah kan gitu. Yang di Mekah yang hajinya haji biasa itu naik bis 2 kali, jam 1 udah mandi itu mau sholat subuh. Tapi yang depan Masjidil Haram turunnya nunggu adzan, udah penuh. Kadang-kadang yang jauh-jauh itu lebih hati-hati gitu. Tapi kadang-kadang memang ada yang tertahan
belum bisa berangkat karena tertahan. Yang biasanya berangkat nggak berangkat karena sakit, karena ada tamu dan lain-lain, mereka pun tetap mendapatkan pahalanya. Alhamdulillah. Disitulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyertai kita walaupun di sisi Allah, tetapi selalu mengamati daripada umat-umatnya. Kalau umat ini baik, beliau bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Tapi kalau umat ini berlaku mungkar, berkhianat, bermaksiat, maka beliau pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara rohani Nabi menyertai kita, dan para malaikat juga nggak pernah berhenti. Ini duduk begini, malaikat ada kanan kiri kita. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya di atas kalian, bersama kalian itu ada malaikat hafidin kiraman katibin, malaikat yang mulia yang selalu mencatat. Itu malaikat dulu kan memang belum ada kamera. Kalau sekarang mungkin ada malaikat yang selalu bawa kamera. CCTV malaikat gak pernah berhenti. CCTV dunia bisa dihilangin itu sama bintang 2. CCTV di dunia, tapi CCTV malaikat nggak bisa dihilangin, terjaga. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak ada perkataan melainkan ada malaikat raqib atid setiap ucapan. Maka nanti orang menyesal bisa mengucapkan subhanallah tapi dia tidak berucap, bisa mengucapkan alhamdulillah tidak berucap. Ada saat dia bisa memuji, tasbih, tahmid, tapi dia nggak mengucap, itu nyesel. Ya, kalau begitu berapa banyak penyesalan kita. Kan banyak waktu-waktu yang kadang-kadang kita ini bengong. Halo? Ya bengong atau yang sia-sia kadang-kadang, padahal bisa sambil tasbih, sambil tahmid, tapi kita gunakan itu, padahal bisa. Maka majelis ilmu saatan itu bukan 1 jam, dulu belum ada jam, sesaat khairum min ibadati atau minas sholat alfi rakaatin, dari ibadah sholat 1000 rakaat. Kenapa? Dengan ilmu ini jalan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu ini kita mengerti cara-caranya, dan diantara cara yang paling mudah diantara ibadah-ibadah itu kata Rasulullah, la yazalu lisanaka radban bidzikrillah. Salat mungkin ada bosannya, sedekah mungkin ada rasa kita takut kehabisan, terus puasa kadang-kadang capek. Terus yang mudah apa ya Rasulullah? Terus lisanmu berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah kamu berzikir, itu yang mudah. Di malaikat menyertai kita dalam duduk begini, dalam sholat tadi malaikat bareng. Maka Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, idh qala al-imam, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim amin, faqulu amin, ucapkan amin. Ya Rabb istajib lana du'a'ana. Jadi amin itu bukan Al-Fatihah, tapi dia maknanya ya Allah kabulkan doa-doa kami. Fa innal malaikah, malaikat tadi juga ngomong yaquluna amin. Jadi berbarengan kita amin, berbarengan aminnya malaikat, demikian pula imam berbarengan dengan itu mengatakan amin. Cuman kita kadang-kadang kan nggak nyadar itu, malaikat lagi bareng kita mengucapkan amin. Dan kata Nabi,
Wa innal imam yaqulu amin faman wafaqa ta'minhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rawahul Bukhari. Siapa yang aminnya bersama malaikat diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh, dengan sholat tadi kita amin, makmum membarengkan aminnya dengan amin imam, malaikat pun juga mengaminkan bareng imam. Ketika itu malaikat mengaminkan, diampunilah dosa orang-orang yang sholat itu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Makanya kadang-kadang walaupun Quran khusyuk dikit-dikit, kalau udah jamaah itu Allah sudah ampuni, itu sudah diampuni, jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kan kita, wah, saya di masjid, kalau di masjid nggak khusyuk, saya di rumah aja. Bagusan di masjid walaupun kurang khusyuk daripada di rumah sendiri khusyuk banget gitu. Tapi sendiri yang di masjid lebih utama. Tidaklah dua orang sholat melainkan lebih baik daripada yang sendiri. Tidaklah 4 orang sholat kecuali lebih baik daripada yang 2 orang, dan seterusnya. Semakin banyak semakin baik. Maka kalau kita suatu saat berbuat dosa, berbuat salah, yang kecil-kecil itu dengan sholat begini gugur. Bahkan kalau kita nggak berbuat salah akan dibinasakan Allah. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi yang jiwaku dalam genggamannya. Laulam tudnibu, kalau kalian nggak berbuat dosa, la dahabakumullah, Allah binasakan kalian. Wala jaa biqaumin, lalu Allah pun akan mendatangkan suatu kaum, summa yudnibun, kaum itu berbuat dosa, lalu fayastaghfirunallaha ta'ala, dia mohon ampun kepada Allah, fayaghfirulahum, Allah pun mengampuni dosa mereka. Jadi orang yang baik bukan yang nggak pernah berbuat dosa, yang berbuat dosa lalu segera diiringi dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutin yang buruk dengan yang baik, niscaya akan menghapuskannya. Hadis begini bukan memotivasi berbuat dosa, bukan. Yang sudah terlanjur berbuat dosa, ayo ikuti dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kan memang nggak ada manusia yang suci kecuali Nabi yang maksum. Kalau kita ini kan, ini banyak kan lapendos, laki-laki penuh dosa. Banyak kita yang berbuat dosa, entah yang sengaja maupun nggak sengaja. Keluar di jalan raya ngelihat aurat, kadang-kadang di kamar aja ngelihat itu iklan-iklan di handphone. Tadinya nggak pengen ngelihat, tahu-tahu lewat ngek-ngek gitu, nggak bisa nahan kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Ini dengan sholat gugur tuh jamaah, dengan wudhu gugur, dengan ke masjid gugur. Allah buat stasiun-stasiun pengampunan. Kenapa? Allah sayang. Allah punya sifat Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ghafur, seberapa besar pun dosa hamba, ampunan Allah lebih besar. Ghafar, seberapa sering pun hamba berbuat dosa, kalau dia mengikuti dengan yang baik-baik, ampunan Allah lebih banyak. Baina salawatil khamsi mukaffirat, antara salat 5 waktu menjadi penggugur dosa. Bainal jumu'ah ilal jum'ah mukaffirat, antara Jumat satu ke Jumat berikutnya menjadi penggugur dosa. Baina Ramadan ila Ramadan mukaffirat, antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya menjadi penggugur dosa. Nih, dari zuhur ke asar digugurkan waktu asar, dari asar ke maghrib digugurkan waktu maghrib, maghrib ketemu isya digugurkan itu. Belum nanti Jumat. Jumat itu kalau dia datangnya sebelum adzan, sebelum khatib naik mimbar, maka satu Jumat itu sudah buat 1 pekan, menghapus dosa 1 pekan, tambah 3 hari, artinya 10 hari. Kalau tiap Jumat sudah Jumatan, berarti masih saldo 3 hari kalau datangnya sebelum khatib naik mimbar. Ini kadang-kadang datangnya setelah khatib mau doa. Jadi kalau sudah khatib naik mimbar itu malaikat nutup buku, sudah ditutup absennya. Kenapa? Malaikat pengen dengerin khutbah, maka datang lebih awal sebelum khatib naik mimbar. Kenapa?
karena sesungguhnya malaikat pun ikut mendengarkan khotib berceramah. Nah, kalau datang awal, cari saf yang depan. Innal malaika yusallina ala safil awal. Malaikat itu bersalawat mendoakan saf pertama. Kalau begitu saf kedua doain nggak? Ya doain, tapi beda. Saf pertama lebih baiknya daripada yang kedua, dan seterusnya. Ini datang pertama, di belakang nyender bismika Allahumma ayat, bismika amul. Kadang-kadang setan pinter itu. Kalau Jumat itu ngantuk bawahnya, giliran pulang mau tidur susah. Ada nggak yang begitu? Yang manggut-manggut pengalaman. Saya pengalaman dulu waktu masih kecil, semenjak kuliah itu hampir selalu khutbah, jadi jarang dengerin gitu. Kenapa jadwal khutbahnya itu double banyak gitu. Tapi itu godaan syaitan. Kita kembali lagi. Jadi malaikat menyertai hamba-hamba dalam ibadah, dalam kegiatan, dalam amalia. Malaikat juga hadir dalam sholat subuh, dalam sholat asar. Disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, fadlu salatil jami'i ala salatil fardhi khamsun wa isruna darajah. Keutamaan salat jamaah daripada salat sendiri 25 derajat. Dalam riwayat 27 derajat. Ada banyak riwayatnya, di antaranya ini yang 25. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Berkumpul itu malaikat malam dan malaikat siang pada salat fajar, salat subuh. Salat subuh itu menjadi garansi man salat subhi fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Yang salat subuh jamaah dalam jaminan Allah. Kalau mati hari itu dijamin husnul khotimah. Salat subuh berjamaah. Kerjaannya juga dijamin oleh Allah. Kalau dia seorang guru mengajar, maka pengajarannya dijamin oleh Allah. Dia bekerja, kerjaannya dijamin oleh Allah. Fi dhimmatillah. Itu dengan salat subuh berjamaah. Bahkan dia menjadi tanda ahlul jannah. Kata Nabi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu yang dingin dijamin masuk surga. Apa itu al-bardaini yang dingin? Subuh dan asar. Subuh sebelum siang, asar setelah siang. Jadi sudah dinginnya di waktu sore. Dia dijamin menjadi ahlul jannah, dakhalal jannah. Yaqulu Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, iqra'u ma syi'tum inna qur'anal fajri kana mashhuda. Maka kalau lagi salat subuh, bacalah sesuai dengan kehendak kalian, semampu kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya waktu salat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat. Baca Quran di waktu subuh dalam salat. Nah, biasanya subuh itu lebih panjang dibanding salat yang lain. Kenapa? Itu malaikat lagi nyaksiin. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Selalu mengikuti kalian itu malaikat yang sifnya malam dan malaikat yang sifnya siang. Wa istami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Ngumpulnya waktu salat fajar sama salat asar. Yang sifnya malam ini datangnya waktu salat asar. Nanti yang sifnya siang besok datangnya waktu salat subuh. Itu bergantian. Summa ya'rujul ladina batu fikum. Lalu naik itu yang semalam ikut bersamamu.
nih ngaji ini ikut sama kita, nanti malam ikut sama kita, entah waktu tidurnya, qiyamul lailnya. Maka siapa yang ingin doain malaikat sepanjang malam, tidur dalam keadaan wudu. Jadi malaikat, kalau kita ini tidurnya dalam keadaan wudu suci, malaikat doain kita sepanjang malam. Ini kita lagi doain sekarang ini. Nanti mau tidur wudu, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usap seluruh tubuh, ambil subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allah. Tidur, sepanjang tidur didoain malaikat. Di antara orang yang didoain malaikat yang selalu dalam keadaan suci. Jadi waktu tidur dalam keadaan suci. Ya'rujun, naik itu malaikat, alladzina batu fikum, yang semalam itu bersamamu, fayas'aluhum rabbuhum, Allah bertanya pada mereka, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah Maha tahu. Allah hendak memberitahu hamba-hambanya, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikatku, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Fayakulun, malaikat itu jawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami temui mereka, mereka lagi sholat. Kami tinggalkan mereka, mereka lagi sholat. Betapa Allah memuliakan umat ini. Waktu asar, di mana malaikat ngumpul, kita ada waktu sholat. Waktu subuh, malaikat ngumpul, kita lagi sholat. Jadi ini pas catatan nanti, nih pojok sini sholat, pojok sini sholat. Itu kita seneng itu. Ninggalin sholat asar, habito amaluhu, amalnya terhapus semua. Misalnya ini subuhnya ada di sini nih, tapi pojok sini asalnya itu bolong, nggak sholat asar, hapus amalnya. Kenapa? Itu waktu pertemuan malaikat malam dan malaikat siang, di waktu subuh dan asar. Jadi Allah muliakan umat ini dengan sholat tadi. Maka pesan Nabi, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Sakit Nabi sakaratul maut, bahkan lagi sakitnya hari Senin, hari terakhir beliau, dibuka hordennya, melihat barisan sholat itu Nabi senyum. Apa pesannya? Walaupun aku nggak bersama kalian, tetaplah dirikan sholat. Nabi senyum, lalu berusaha untuk dipapah keluar itu. Maka Abu Bakar pun mundur. Kenapa? Rasulullah senang membersamai mereka yang lagi sholat berjamaah. Nah, kita ini kadang-kadang karena rohaninya nggak nyambung. Kalau nyambung, Rasulullah bareng kita itu. Senang melihat barisan sholat berjamaah. Kenapa? Itu Nabi Musa, umatnya ditinggal 40 hari aja itu nyembah anak sapi. Ini umat Nabi Muhammad ditinggal sudah 1444 tahun dari hijrah Nabi, masih menyembah Allah, masih sholat. Aku rindu pada mereka, mereka pun merindukan aku. Bapak Ibu rindu tidak dengan Rasulullah? Salawat kita untuk Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Dan malaikat itu mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman. Sebagian malaikat ada yang punya tugas memberikan peneguhan iman, kekokohan bagi orang-orang yang mukminin agar lebih mantap hati sanubarinya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ayat-ayat ini ta'arufun ilallah, mengenalkan kita kepada Allah. Maka Nabi pernah lagi jumpa ini ada orang yang berdoa, kumpulan orang berdoa. Di sini kumpulan orang majelis ilmu berbincang tentang ma'rifatullah, tentang halal haram. Nabi milih yang mana ini? Di sana pada berdoa, di sini majelis ilmu. Nabi milih datang ke majelis ilmu. Kenapa? Kalau doa itu untuk diri, kalau majelis ilmu untuk mengenal Allah. Kalau doa kan untuk diri, minta, ya Allah duit, ya Allah harta, ya Allah anak soleh, untuk diri, untuk diri. Tapi kalau majelis ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tujuan penciptaan umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas menjelaskan liya'budun ay liya'rifun, supaya mereka mengenal aku. Liya'buduni, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Ketika Tuhanmu mewahyukan pada para malaikat, jadi malaikat mengokohkan iman tadi, itu perintah Allah. Allah wahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian semua. Fasabbitul ladzina amanu, kokohkan itu iman orang-orang yang beriman, yang berada dalam majelis ilmu, yang beribadah, yang lagi berperang jihad di jalan Allah. Kokohkan. Di malaikat menyertai. Makanya ada perasaan bahagia dalam majelis ilmu itu yang beda dengan bahagianya makan gitu. Orang makan kan seneng, majelis ilmu juga bahagia, itu beda. Perasaan di majelis ilmu itu jauh lebih menenteramkan. Bahkan kalau lagi begini mati juga siap gitu. Halo, siap nggak? Ya siap, nggak siap ya harus siap. Ya nanti kan malaikat tiba waktunya kan. Makanya kita datang terus ke majelis ilmu itu, nanti malaikat mau nyapu juga udah kenal kan ya, yang enak-enak gitu. Datang dari sebelah kanan, pakai baju putih gitu. Assalamualaikum, iya salam dulu. Kalau malaikat yang nggak kenal ngapain salam-salam, cabut aja gitu. Kalau kenal assalamualaikum, ini rajin ke masjid, udah kenal wajahnya juga dia, cabut siap gitu. Siap gak siap, tiba waktunya pasti akan datang. Takut gak mati? Halo? Takut. Belum menjadi waliullah, masih takut. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yu'aduna man hadallaha wa rasulah. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, cirinya orang-orang yang iman sama Allah dan hari akhir itu, mereka itu gak berkasih sayang sama orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Mereka berteman sama orang-orang yang mau dekat sama Allah, yang sama-sama pengen mendekat sama Allah. Oh, kalau begitu nggak boleh dong mendakwahi penzina, pemabuk. Oh, kalau mendakwahi boleh, tapi kalau menemani, berkasih sayang, ngumpul bareng cuman sekedar ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, nggak boleh. Kalau dalam rangka dakwah boleh. Kenapa? Kalau kongko-kongko nemenin mereka, lama-lama ikut mabuk.
Tapi kalau dalam rangka dakwah, ngajak mereka sholat ke jalan Allah, mengenal Allah, bedanya di situ. Makanya harus ukur-ukur. Kalau mau datang ke tempat spa, kalau kira-kira nggak mampu, jangan, nanti malah ke bawah, nanti ditawarin udah kelepek-kelepek. Mau datang ke tempat ajeb-ajeb, ukur-ukur, kalau belum mampu jangan. Sekarang ngumpul, kalau masih terombang ambing belum bisa mewarnai, datangnya ke masjid aja, ke tempat orang-orang yang soleh. Ini kan orang-orang yang soleh semua ini. Idza ru'u dzukiru, kalau dilihat langsung ingat Allah. Nah, itu orang yang soleh. Kalau di sini mau zina kan ya susah. Tapi kalau ngambil kotak amal bisa, kalau pas ada orang. Datangnya pas ngaji, jangan pas sepi. Walaupun mereka itu, walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapak mereka, au abna'ahum, anak mereka, au ikhwanahum, saudara mereka, asyiratahum, keluarga mereka. Kalau itu mereka itu musuh-musuh Allah, mereka enggak akan berkasih sayang. Lalu bagaimana terhadap orang tua yang kafir, yang mereka itu mati dalam kafiran? Kan ada doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan orang-orang yang beriman selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, Ku ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Waqfid lahuma janaha dhulli rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat itu sudah dinasah dengan ayat yang Allah mengharamkan orang beriman untuk mendoakan orang-orang kafir mimba lima tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas mereka itu penghuni neraka jahim. Artinya kalau sudah mati dalam kafiran, orang tua yang nggak boleh didoain. Tapi kalau masih hidup, doain supaya husnul khotimah, supaya dapat hidayah, boleh kalau kufur. Lah untung orang tua kita orang-orang yang beriman. Jadi amalnya anak ngalir ke orang tua. Ini bapak ibu pada ngaji begini nih, orang tua dapat itu. Tadi jalan menuju masjid, orang tua seneng. Oh anakku jalan menuju masjid, seneng orang tua kita. Kenapa? Ya Rabbi, Rabbi, anak ada dari mana ini? Bistighfari waladika lakani, anakmu mohon ampun untukmu, anakmu ngaji, anakmu sholat, itu dapat semua itu. Anakmu sodako, itu dapat orang tua. Amalu walad, amalu walid, amalnya anak itu amalnya orang tua, ngalir tanpa ngurangin amal orang tua atau ngamal anaknya itu, tanpa ngurangin. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, yang nggak mau berdekat-dekatan, berteman setia sama orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya tadi, itulah orang-orang yang dalam hati mereka ada iman. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan roh daripadanya. Roh di sini juga malaikat, disebut juga Ruhul Amin, malaikat Jibril. Roh di sini maksudnya malaikat. Nanti pada saatnya selain kiraman katibin, yata'aqabu fikumul malaikah, ada malaikat yang ayyadahum, menguatkan tadi keimanan. Tapi ada juga malaikat yang disebut malakul maut. Malakul maut. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusulana wa hum la yufarritun. Kemudian apabila seseorang dari kamu semua telah didatangi oleh malaikat kematian, malakul maut, maka ia pun diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Tawaffat rusulana, utusan ini maksudnya malaikat. Jadi malaikat itu juga bagian dari utusan Allah. Di Rasul di sini bukan Rasul Nabi, tapi Rasul malaikat. Wahum la yufarritun, mereka tidak pernah melalaikan kewajibannya. Jadi sudah terdaftar itu. Dalam Lauhul Mahfuz tertulis Fulan bin Fulan 70 tahun
Fulan bin Fulan. 63 Fulan bin Fulan. 60 Fulan bin Fulan. 59 udah tertulis Haji Abdul Aziz. 80 misalnya. Wah, lama. Udah berapa sekarang Haji? Udah berapa Haji sekarang? 73 ya, 7 tahun lagi. Lumayan. Lumayan. Loh, yang tua belum tentu duluan, kadang-kadang yang muda duluan. Sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, tertulis. Qul yatawaffakumul malakul mauti alladzi wukila bikum. Katakanlah, malaikat maut yang diserai amanah untuk mencabut nyawa itu pasti akan mematikan kamu. Nggak ada daftarnya. Ya, mudah-mudahan nanti nyabutnya tadi yang baik-baik ya, dengan cara yang lembut. Syukur-syukur kulon nuwun, assalamualaikum, Allah sudah perintahkan aku mencabut. Nah, orang yang mukmin tadi nggak semuanya siap, ada yang nggak siap, tapi walaupun nggak siap dikasih tahu nih, dia datang bi rahmatillah, dengan rahmat Allah, wa jannatihi, dan surganya. Ini istanamu kayak gini nanti gitu. Dia ngelihat rumahnya biasa, ngelihat istana surga, luar biasa. Masih sayang sama istrinya, duduk, ini bidadarimu nih, boleh gitu. Ngelihat, wah, akhirnya dia siap pindah itu. Ngelihat kanan kiri, ngelihat yang ditunjukkan di surga, pilih mana? Halo? Pilih mana? Pilih surga, udah ditunjukin. Orang yang beriman kan ditunjukin, ini rahmat Allah, maghfirahnya, ini surganya, ditunjukin, maka dia pun seneng. Seneng dia, rela, udah ditunjukin. Itu nggak nunggu ketika di hari kiamat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik walaupun kecil akan melihat itu ketika mau mati sudah ditunjukin. Percaya nggak? Kalau nggak percaya silakan nanti kalau pas mau mati itu ditunjukkan, oh amal ngaji, amal sedekah, kan ada sahabat ditunjukkan amal sedekahnya, amal nuntun orang buta, kemudian amal ketika dia membagi makanan. Jadi itu semua ditunjukkan amal-amal kebaikan. Kalau orang baik, kalau orang jelek ditunjukkan kejelekannya. Na'udzubillahi min dzalik. Malaikat mau datang, tetangga saya ada itu, yang dia suka ngaji juga gini, sering nanya itu. Tuh malamnya itu ngucapin salam, ada yang ngucapin salam, sama ibunya dibukain pintu, nggak ada orangnya. Nah, malam itu wafatnya bapaknya meninggal, suaminya. Rupanya yang ngucapin salam itu mungkin malaikat itu. Makanya kalau malam-malam ada yang ngucapin salam nggak ada orang, jangan bukain. Jangan-jangan malaikat tuh. Ya kalau malaikat itu sudah ngucapin salam ya nggak apa-apa, itu malaikat yang baik gitu. Malakul maut yang baik, bukain aja lah. Mudah-mudahan husnul khotimah ya Rabbal alamin. Mereka pun memberikan kegembiraan, tadi kabar gembira, mengingatkan akan surga. Ini ada nih ayatnya dalam surah Fusilat ayat 30-32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah. Orang kadang-kadang salah menerangkan makna istiqomah ini. Dia katakan istiqomah nggak pernah berbuat salah. Ya ora ono. Istiqomah nggak pernah berbuat salah itu nggak ada. Maksudnya istiqomah tetap bertauhid, berkeyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau ini bisa, ya kadang-kadang jatuh segera balik lagi, itu masih istiqomah, nggak keluar. Ya kalau sudah syirik menyembah selain Allah, itu baru nggak istiqomah. Jadi istiqomah ini maknanya istiqomah dalam tauhid, mengesahkan Allah. Ya kalau bisa menghindari semua dosa itu lebih baik, tapi nggak mungkin manusia nggak berbuat dosa. Siapa yang nggak pernah marah? Coba angkat tangan.
Semua pernah marah. Siapa yang nggak pernah melihat aurat yang tidak halal, coba tunjukkan. Semuanya pernah. Siapa yang nggak pernah nyakitin istri, coba tunjukkan. Nggak ada kan? Siapa yang nggak pernah membentak anak atau cucu, ada nggak? Nggak ada. Semua kita pernah berbuat dosa. Maka makna istiqomah di sini bukan nggak pernah berbuat dosa, tapi maknanya dia istiqomah bertauhid, mengesahkan Allah. Maka Al-Ikhlas nilai sepertiga Al-Quran. Allah tahaku wa la tahzanu. Malaikat datang itu, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Nih surga kamu ini, berbahagialah kamu masuk surga kok ntar kok. Oh, jadi dia datang ngibur. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Kata malaikat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami wali-wali pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, bagi kamu kesenangan apa yang kalian mau, yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, yang disenangi oleh hati kalian dan apa yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim, itu karunia dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah ampuni kita semua, Allah sayangi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.